Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Nasrul Imam, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang hukum al-ta'rif. Al-ta'rif itu apa? Al-ta'rif adalah al yang berada pada awal suatu kata dalam bahasa Arab, di mana kata tersebut mulanya adalah isim nakiroh, kemudian setelah ada al dia berubah menjadi isim ma'rifat. Jadi al yang masuk pada isim nakiroh kemudian mengubah isim tersebut menjadi isim ma'rifat. Nakirah itu sesuatu yang masih belum definitif, ketika sudah diberi al maka menjadi definitif. Contoh, masjidun. Masjidun itu artinya masjid. Masjid yang mana? Yang masih belum definitif ya. Tapi ketika sudah disebutkan al masjidu, yang dimaksud adalah masjid yang itu, bukan masjid yang lain. Ma'hadun artinya pondok. Pondok yang mana? Ya masih belum definitif, tapi kalau disebutkan al ma'hadi, maka pondok yang itu, al-ma'hadu, pondok yang itu. Kitabun artinya buku, al-kitabu, kitab yang itu. Nah, jadi al yang berfungsi untuk menetapkan suatu kata dari yang bersifat non definitif menjadi definitif, itu disebut sebagai al-ta'rif. Dalam bahasa Inggris mirip seperti ini ya, partikel the ya, the books itu ya, books jadi the books. Nah, dalam ilmu tajwid, al-ta'rif ini dikelompok, al-ta'rif ini ketika masuk ke dalam kata-kata dalam bahasa Arab itu nanti dikelompokkan dalam dua jenis ya, berdasarkan huruf pertama yang ada pada kata tersebut ya, berdasarkan pada huruf pertama pada kata tersebut ya. Nah, huruf dalam jaiyah itu kan ada 28 huruf. Nah, dari 28 huruf ini 14 diantaranya nanti ketika bertemu dengan al-ta'rif maka huruf tersebut dibaca ya. Huruf tersebut terbaca jelas, alnya terbaca jelas ya. Jadi sekali lagi bahwa dari 28 huruf jaiyah nanti akan dibagi dalam dua kelompok ya. Yang separuh 14 diantaranya itu ketika bertemu dengan ketika al bertemu dengan 14 huruf jaiyah yang pertama, maka al yang dibaca idhar, namanya disebut sebagai idhar qamariyah. Kemudian yang kedua disebut sebagai al syamsiyah, lebih tepatnya idgham syamsiyah ya. Jadi saya garis bawahi bahwa ketika al bertemu dengan ketika al ta'rif masuk ke dalam isim nakiroh ya, kemudian nanti al tersebut mengalami dua jenis hukum. Yang pertama adalah hukum idhar qamariyah, terus yang kedua disebut idgham syamsiyah. Idhar qamari sama idgham syamsi. Nah, idhar qamari itu apa? Idhar qamari adalah bacaan lam al yang dibaca jelas. Idhar qamariyah dibaca jelas ketika bertemu salah satu dari 14 huruf qamariyah. Sementara itu idgham syamsi adalah bacaan al yang tidak terbaca jelas karena diidghamkan dengan huruf sesudahnya. Nah, ada 14 huruf juga yang masuk dalam al syamsiyah gitu ya. Lalu apa saja hurufnya? Nah, al-ta'rif yang bertemu dengan 14 huruf ini yang dibaca idhar qamari, yang pertama adalah huruf ba. Huruf ba, kemudian huruf jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, hamzah, ya. Jadi itu adalah huruf-huruf qamariyah. Kemudian sementara itu huruf-huruf syamsiyah adalah ta, sa, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, dad, ba, za, lam, dan nun. Nah, jadi ada 14 huruf syamsiyah dan 14 huruf qamariyah. Contohnya seperti apa? Contohnya dari kata ba ya, ba. Misalkan apa? Al-badi'u. Al-badi'u. Nah, itu ayat dibaca jelas kan? Al-badi'u. Al-buruju. Was-sama'i dzatil buruj. Nah, itu kan alnya til. Nah, itu yang dibaca jelas, yang dibaca idhar. Dzatil buruj. Kemudian yang kedua adalah jim ya. Al-jamilu. Al-jabbaru ya. Ini dibaca jelas. Kemudian
ha, al-hakimu, al-hamidu, dibaca alhamdu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, baca jelas kan, alhamdu, alhamidu, baca jelas. Kemudian kha ya, al-khaliqu, dibaca jelas kan, al-khaliqu, al-khaliqul bari'u ya. Kemudian huruf ain, al-alimu ya, alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin, dibaca jelas lamnya ya, bil alamin. Kemudian ghain, al-ghafuru ya, al-ghafuru itu kan dibaca jelas ghainnya, lamnya ya. Kemudian selanjutnya adalah fa. Fa contohnya al-fattahu, al-fattahu ya, al-fattahu, dibaca jelas. Kemudian selanjutnya adalah huruf qaf, al-quddusu ya, al-quddusu, al-quddusu, dibaca jelas, al-quddusu, al-quddusu. Kemudian kaf, al-karimu ya, al-karimu, dibaca jelas, lamnya dibaca idhar ya. Selanjutnya mim, al-mu'minu, al-matinu, al-muhaiminu ya, jelas. Setelah mim kemudian wawu, al-wahhabu, al-warithu ya, dibaca jelas lamnya. Kemudian ha, al-hadi ya, al-hadi, dibaca jelas haknya ya. Kemudian hamzah, al-ahadu, al-ahadu ya. Kemudian ya, al-yaqinu, dibaca jelas, al-yaqinu. Nah itu adalah idhar qamari ya, dibaca idhar qamari, lamnya dibaca jelas, alnya dibaca jelas, idhar qamari. Kemudian yang kedua adalah idgham syamsi. Nah, dibaca idgham syamsi. Idgham itu artinya apa? Idgham itu seperti yang kita bahas dalam video sebelumnya, bahwa idgham itu adalah idghalu syai', bisa memasukkan suatu ke dalam suatu, meleburkan bunyi lam mati ke dalam bacaan sesudahnya. Jadi meleburkan baca bunyi lam mati, lam sukun ke dalam harokat, ke dalam huruf sesudahnya. Jadi seolah-olah lamnya itu nggak kebaca, seolah lamnya tidak terbaca. Itu yang pertama pada huruf ta. Contoh at-tawwabu, at-tawwabu, di sini taknya nggak terbaca, alnya nggak dibaca, at-tawwabu yang dibaca langsung ke taknya, at-tawwabu ya. Kemudian at-tabi'u langsung, jadi kan lamnya tidak terbaca ya. Kemudian sa, as-sabitu ya, as-sabitu kan, as-sabitu, alnya nggak terbaca ya. Kemudian dal, ad-da'i, ad-da'watu, ad-dunya, jadi tidak terbaca lamnya karena dibaca langsung, dibaca itu. Selanjutnya zal, ad-dzikru, ad-dzikru. Nah setelah itu ada huruf ra, ar-rahimu ya, ar-rahimu ya, ar-rahmanu, bismillahirrahmanirrahim. Ketika membaca hirrahmanirrahim itu nggak ada bunyi al di situ ya, karena bunyi al sudah melesat, sudah masuk ke dalam bacaan huruf sudahnya ya, ra. Selanjutnya za, az-zakatu, wa atuz zakah, bukan wa atul zakat tapi wa atuz zakah, lamnya menjadi hilang. Kemudian salam, assalamu, bukan al-salamu tapi assalamu. Selanjutnya shin, asyakuru, asyakuru, jadi langsung ya bacaannya. Kemudian as-saburu, asyamu, kutiba alaikumus syamu, bukan kutiba alaikumul syamu tapi kutiba alaikumus syamu. Selanjutnya dot, ad-doru
waladolin ya, bukan waladolin tapi waladolin. Terus bo at-tolibu, at-toyibu, bukan al-tolibu, bukan al-toyibu tapi at-toyibu. Kemudian zo al-zohiru, al-zohiru. Selanjutnya lam, billahi, billahi, jelas ya, billahi, bukan ya namanya juga lam mesti diidghamkan ya, karena ini apa namanya mutajanisen ya. Nah, kemudian nun an-nafi'u, an-nuru ya, dibaca jelas. Baik, saya perlu garis bawahi lagi bahwa al ta'rif itu adalah al yang masuk ke dalam isim nakiroh sehingga ia menjadi isim ma'rifat. Nah, dalam konteks ini ketika bertemu dengan berbagai jenis huruf yang berbeda pada kalimat tersebut, maka nanti dihukumi ke dalam dua hukum. Ada hukum al izhar qamariyah sama idgham syamsiyah atau idgham syamsi. Nah, perbedaannya terletak pada bunyi alnya. Kalau dalam izhar qamari maka alnya terbaca jelas, kemudian pada idgham syamsi alnya tidak terbaca jelas karena bunyi alnya kemudian melesap ke dalam bunyi huruf sesudahnya. Nah, ada 14 huruf yang masuk ke dalam al-qamariyah dan al-syamsiyah. Nah, untuk lebih memudahkannya ada juga kita yang menggunakan logika begini. Al-qamariyah, al-qamariyah, qamariyah itu dari kata rembulan. Rembulan itu artinya apa? Rembulan itu sesuatu yang jelas yang bisa kita lihat. Bendanya ada, bisa kita lihat, tampak ya. Sama seperti ketika al bertemu dengan al dibaca izhar qamari, maka lam alnya terada, tulisannya ada, bunyinya juga ada. Sementara itu al syamsiyah ya, itu alnya tidak terbaca, tulisannya ada tapi tidak dibaca. Sama seperti matahari, wujudnya ada tapi kalau dilihat mata kita nggak mampu melihatnya sehingga seolah tidak tampak. Begitu ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa bertanya di kolom komentar ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.